Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, Salabib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, Salabib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'matin. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil amma ba'du. Pemirsa yang berbahagia, Bunda semuanya yang sehat-sehat walafiat. Siapa yang mau dapat arisan? Daftar dulu. Apa sih arisan itu, Bun? Pemirsa, kira-kira kita kupas dulu nih. Ibu-ibu kan di Indonesia kan banyak kan arisan tuh. Ada arisan panci, ada arisan duit. Ada nggak efeknya baik buat keluarga kita, buat anak-anak kita, buat suami kita? Ada nggak kebaikannya arisan itu? Ada nggak Qur'annya kira-kira? Qur'annya yang mana arisan ya? Ayo silakan kita dengarkan dulu apa referensi kita tentang arisan ini. Bunda Nufus? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah. إن Allah. Sadaqallahu maulana al-azim. Pemirsa di rumah, kita semua yang semua Allah rahmati insya Allah. Siapa yang menanam, dia yang menuai. Betul, Bun? Kalau nggak nanam,
Ya juga menuai bun. Siapa yang ikut arisan pasti nanti dikocok keluar namanya. Kalau nggak daftar keluar namanya nggak? Kayak tadi kan, saya kocok tadi kan bunda, pemirsa. Inilah tradisi kita dalam kehidupan sehari-hari. Ayo bunda, sekarang kita lihat apa sih sisi baiknya arisan itu. Ketika orang-orang ngumpul 10 orang atau 1 RT atau 1 RW. Ada nggak kebaikan dalam arisan itu? Kenapa sih nggak ngaji aja Bu Dewi? Ada pengajian kan? Jawabannya mungkin saja di lingkungan kita mau nambah pahala. Betul nggak? Ngaji jalan, arisan jalan. Arisan yuk? Berapaan? Banyak boleh nggak? Oh ya kalau mampu mah boleh-boleh saja kan bunda? Bunda pemirsa yang saya muliakan. Dalam sehari-hari ini bunda, ada semacam tradisi yang memang kita nggak bisa tinggalkan. Tradisi itu adalah mengambil sebuah apabila tidak menimbulkan kemadorotan nggak masalah bunda. Oh boleh nggak dikocok-kocok begitu? Boleh saja karena namanya kan yang keluar. Maka satu, arisan adalah untuk silatur. Apa kata Rasulullah dalam hadisnya tentang silaturahmi itu? Coba lihat bunda hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Man ahabba an yunsaqalahu fi rizqih wa an yunsa'alahu fi asarih falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin rezekinya diperluas dan umurnya ditambah, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi. Barang siapa yang pingin apa tadi bun? Tambah. Terus? Oh, dipanjangkan umurnya, ditambah rizkinya. Atuh ya jelas tambah rizkinya dong, karena udah ngumpulin duit kan? Tinggal nunggu deh. Nama siapa yang keluar ini? Udah dapat nggak datang deh. Dapat nggak bayar deh gitu kan? Barang siapa yang pingin dipanjangkan umurnya, rajinlah ngumpul-ngumpul silatur rahim. Dan siapa juga yang pingin diluaskan rizkinya, maka rajinlah silaturahim dengan contoh arisan tersebut. Maka satu, kebaikan arisan adalah menyambung silaturahim bunda. Yang kedua, apa sih manfaat arisan itu? Ibadah. Ibadah ya bun? Ibadah yang jelas. Yang ketiga, bunda akan meningkatkan ekonomi kita. Yang keempat adalah menambah income pendapatan kita. Sehingga yang berikutnya adalah bunda memaksakan diri untuk saving. Nabung bun, nabung. Nabungnya dipaksa. Ya kan? Dipaksa karena apa? Begitu nabung kita dapat arisan. Besok anak bayar ujian semester. Alhamdulillah. Ada nggak hasil baiknya? Ada. Tapi yang nggak arisan ya bisa juga sih semester kan bun? Iya, ini kan salah satu tradisi, salah satu cara pemirsa agar apa? Agar kita kaitkan kegiatan kita ini sehingga tidak menabrak ajaran Islam kita. Insya Malaikat Jibril itu mencari satu halakobun, satu kayak gini nih, satu bunderan orang, satu perkumpulan orang. Kata malaikat Jibril, satu perkumpulan yang baca sholawat, Allah akan rahmati kumpulan itu. Maka sebaiknya arisan kita yang katakanlah notabene beragama Islam, jangan lupa ucapkan dulu sholawat, bismillah dulu, baru deh arisan. Bahkan nih bunda, kan ada bun arisan yang tidak baik, ada nggak bun? Ada. Satu, pamer. Apa bun? Pamer baju, pamer perhiasan, pamer woi datang pakai mobil klakson, tin 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 tin. Woi, mobilnya baru kan?
Ada lagi pamer apa lagi Bunda? Iya, pamer apa saja dalam arisan itu. Itu yang kejelekannya kan? Maka arisan ini kejelekannya yang terakhir adalah kalau dalam arisan ngomongin ini yang tidak diperbolehkan. Ada hadisnya nggak Bun tentang menggunjing? Ya, coba Bun. Bismillahirrahmanirrahim. In kana fihi ma takul faqad ihtabtahu wa in lam yakun fihi faqad bahattah. Bila pada temanmu benar-benar terdapat apa yang engkau ceritakan, Ya. maka itulah sejatinya perbuatan ghibah. Terus? Namun bila apa yang engkau ceritakan tidak ada padanya, maka itu disebut dusta. Dalam suatu perkumpulan arisan, ternyata topiknya ngomongin temen yang gak datang. Kemana tuh Bu Dewi? Gak datang. Kenapa dia? Dia rupanya lagi begini begitu, jangan bilang-bilang ya. Ya kan? Kalau terjadi saya diomongin iya betul, itu namanya Bunda ghibah. Tapi kalau tidak betul, ternyata itu namanya fitnah. Mana yang betul Bun? Gak ada yang bener kan? Ngomongin orang, betul terjadi. Oh bener loh, ibu-ibu, bapak-bapak. Maaf nih, ngomongin orang itu tidak hanya terjadi pada ibu-ibu. Ada nggak ayah-ayah? Ada. Maaf ya Pak ya. Nggak ada katanya, kata Krum nggak ada. Ada, kenapa? Kenapa sama-sama saja Mas gitu kan? Terjadi itu. Kalau yang diomongin tuh betul, itu namanya adalah ghibah. Kalau nggak betul, fitnah. Jangan sampai satu majelis arisan itu dijadikan ajang ghibah. Tadi kayaknya Bu Dewi pergi sama itu kayaknya ngojek, dia rapet rangkulan. Iya kan? Pakai helm ojeknya gitu kan ya enggak. Ternyata ojeknya pakai apa namanya? Tutup masker. Nah itu kan laki saya Bun. Iya kan? Kalau toh iya berarti ibu itu ghibah, kalau enggak berarti fitnah. Kejelekan orang arisan, satu adalah timbul ajang fitnah untuk pamer-pamer, itulah yang dilarang oleh agama. Na'udzubillah. Ayo Bun. Jadi tradisi ini meningkatkan, mengaitkan apa? Mendekatkan antara tetangga-tangga kita. Nah, tradisi arisan itu juga jangan sampai putus hanya kita saja Bun. Anak-anak juga boleh arisan. Itu anak kecil kan Bun, yang SD kan? Arisan 1000-an, oh gitu kan? Teman-teman sekelasnya, gitu kan Bunda? Mama, teman-teman mau datang semuanya ke rumah kita arisan. Itu bagus Bunda. Kenapa? Anak-anak kita sudah mulai dia mengikatkan tali silaturahim antar sekelasnya. Antar satu apanya, antar apanya. Nah ini jangan hanya kita saja, boleh untuk anak-anak kita. Ada yang curhat Bunda? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nunung dari Majlis Taklim Baitur Rahmah. Yang ingin saya tanyakan kepada Bunda Dewi, apa hukum dari arisan? Apakah diperbolehkan mengikuti arisan di belakang pengetahuan suami? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak arisan nggak bilang suami? Boleh nggak Bun? Nggak boleh Bunda. Kalau Bunda innalillahi duluan, yang nerusin siapa pemirsa? Siapa yang nerusin? Ya kan suaminya kan Bun. Arisannya itu bahaya kalau gitu Bunda. Ini tradisi kita kan Bun. Panci yang agak mahal 10 kali bayar. Arisan nggak? Udungan? Ya, baju seragam? Lunas belum Bu? Udah lunas katanya. Harus tahu suami. Yang namanya mencicil pemirsa. Mencicil. Itu tahu suami bahayanya. Kalau kita dipanggil oleh Allah lebih dahulu, dia yang akan meneruskan. Bukan mewarisi harta, mewarisi apa Bun? Anaknya sebel kali ya Bun.
Kata anak-anak bunda nih, ya Allah mama, ternyata arisannya 10. RT ada, RW ada, lurah ada, kecamatan ada, yang gede ada, kecil ada. Kata anaknya, bukan ngasih harta kontrakan malah apa? Arisan dibanyak-banyakin. Maknya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah makanya apa? Tidak boleh. Hukumnya haram bunda-bunda arisan atau cicil barang di luar pengetahuan suami. Siapa yang suka begitu? Nyanyat. Takut soalnya kan, kebanyakan cicilan gitu kan. Mulai ini setelah ngaji ini, ayo bun, sekecil apapun arisan kita harus diketahui oleh Pah, mama arisan ya, Pah. Berapa, Mah? 5 juta. Pemirsa, 5 juta ya enggak? Kenapa? Oh, untuk kasih tahu suami enggak apa-apa, asal tahu suami. Gitu ya, Bunda. Haram arisan atau mencicil barang, mencicil ya. Mencicil barang di belakang sepengetahuan. Yang kedua, hukumnya arisan itu haram bisa, sunnah bisa, makruh bisa, sunnah bisa. Ya nggak wajib bunda. Hukumnya itu sunnah kalau niatnya ibadah. Haram kalau niatnya apa tadi? Ria, pamer. Karena biar ketahuan mobilnya baru. Nanti dia di rumah saya ya arisannya ya jeng. Rumah saya soalnya baru, repot dia ganti hordeng. Ganti keramik. Ganti semua, ganti. Itu haram hukumnya. Karena apa? Memberatkan. Ada bun, orang sono jauh sono. Sampai dia minta beliin karaoke. Satu karaoke, alat untuk karaoke. Kenapa rupanya? Mau nerima arisan teman-temannya yang sekarang bilang sosialita. Sosialita. Apa itu bun? Mereka yang arisan, kita kan enggak ya bun ya? Apa? Ya mereka mau tampil pokoknya perfect semua rumahnya semua. Itu yang haram hukumnya juga. Arisan ini jadi bisa haram, bisa sunnah, bisa makruh. Makruh kalau bunda nggak bisa bayar. Ya kan? Itu makruh. Haram kalau di luar pengetahuan suami. Haram kalau ria. Sunnah kalau niatnya ibadah. Sudah gitu ya bun? Ada lagi bunda? Ya mari bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Mulyana dari Majelis Taklim Al-Mu'minin. Saya ingin bertanya kepada Bunda, apakah boleh mengikuti arisan dengan nominal yang besar Bu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besarnya berapa Bun? Berapa tadi 5 juta tadi ya Bunda ya? Boleh asal bunda mampu. Asal bisa bayar. Ayo bun arisan yuk untuk umroh. Mau nggak? Ayo. Ya kan? Berapa sebulannya? 50.000. Berangkatnya kapan? Kalau banyak-banyak 1 juta biar umroh. Setahun berangkat umroh seorang boleh nggak? Boleh banyak-banyak, yang jelas asal mampu. Pemirsa di rumah yang dirahmati Allah SWT, pokoknya arisan ini hukumnya adalah diperbolehkan selama kita mampu membayar. Arisan besar boleh nggak? Boleh. Bahkan orang-orang kampung di sana bun, di kampung saya itu ada yang orang mau hajatan. Itu dia arisannya ngumpulin gula gitu kan. Ngumpulin lagi bahan makanan, dia bayar lagi ke temennya. Namanya gotong royong. Ada yang naruh mie, naruh gula gitu kan. Naruh gula merah karena dia mau hajatan. Di kampung saya sana bun. Pas temennya hajatan, dia juga bayar. Itu juga salah satu bentuk dari arisan. Boleh nggak bunda? Boleh selama bunda itu ingat bayarannya. Jangan sampai temennya naruh gula merah, bunda naruh garam. Ini kan jadi haram hukumnya. Ya, begitu ya bun. Jadi kesimpulannya, ngaji kita pada pagi menjelang subuh ini, alhamdulillah bahwasanya arisan silaturahim dalam Al-Quran saya sebutkan tadi, hadisnya sudah ada. Yang jelas arisan ini untuk meningkatkan ekonomi kita. Pas suami nggak punya duit, ternyata mamanya dapat duit karena dapat. Tapi siapa yang ikut pasti, kalau nggak ikut, ya nggak dapat gitu ya bunda. Baik pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah
di pagi menjelang subuh ini, mari kita akhiri taklim cahaya hati dengan doa bersama. Sebelum doa saya tanya dulu Bun, tanya dulu saya. Apakah Allah di hati Bunda? Adakah Allah di hati Bunda? Apakah Bunda senang ngaji? Apakah Bunda khatam Al-Quran? Sebulan sekali? Mau jawab. Setahun sekali? Insya Allah Ramadan. Ya, mari kita doa bersama. Semoga Allah kasih kita kesehatan lahir batin, agar mampu diberikan Allah ibadah yang luar biasa baiknya untuk kepentingan kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah bihaqqi asma'ikal husna ya Fattahu ya Razzaq ya Razzaq ya Razzaq ya Razzaq ya Razzaq urzuqna ya Allah birizkin halal birizkin tayyib birizkin barakah birizkin wasi'. Allahumma ya Allah, dengan hak asmamu ya Allah, Engkau yang memberikan, Engkau zat yang memberikan rizki yang luas. Berikan kami rizki kami yang luas, rizki yang barokah, rizki yang halal, rizki yang thayyib. Sesungguhnya kami tahu apapun yang Engkau berikan pada kami itu rizki adanya ya Allah. Setelah Engkau kasih rezeki kami, berikan kami kemampuan untuk syukur akan nikmat-Mu ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang ahli syukur, yang ahli syukur. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun walhamdulillahi rabbil. Pemirsa Cahaya Hati dimanapun berada, alhamdulillah selesai kita mengkaji sedikit ilmu Allah. Semoga manfaat buat kita bersama. Kalau ada salah-salah dari saya pribadi, untuk Bunda di studio di masjid ya, di masjid, semoga Bunda maafkan saya. Yang di rumah, yang dimanapun, mohon maaf lahir batin dari saya pribadi. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam